Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya bersuka cita bisa berada pada hari ini dan siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang baru pertama kali melihat channel saya berharap saudara bisa langsung subscribe. Saya akan pastikan saudara yang pertama kali akan mendengarkan atau melihat firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Dan saudara yang sudah biasa mendengarkan firman Tuhan melalui channel saya ini, saya berterima kasih atas dukungan saudara, dan saya berharap saudara bisa bertumbuh ya, menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Dan bagi saudara yang diberkati, saya percaya saudara terbeban untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam pelayanan finger ministry, ya, finger ministry. Maksudnya saudara tinggal pencet bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara bagikan. Pasti mereka juga diberkati, karena firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Jurus Domba Keluh Dibawa ke Pembantaian. Saudara mungkin agak asing ya, karena jarang firman Tuhan dengan judul memakai kata jurus ya. Nah, jurus ini saudara sekalian, jurus domba keluh dibawa ke pembantaian, ini saya pelajari, ini luar biasa saudara sekalian. Dan jurus ini ya, nanti sebelum saya masuk ke ayat dasar firman Tuhannya, jurus ini kalau boleh saya sebut jurus andalan atau jurus pamungkas ya. Jurus andalan yang kita harus miliki saudara sekalian. Kalau dalam dunia silat itu banyak jurus yang dipelajari oleh seorang ahli bela diri ya. Biasanya jurus tertentu dipelajari itu di akhir ya, jurus pamungkas itu dipelajari di akhir dia sudah mencapai atau menguasai beberapa jurus ya. Ya ada dulu saya waktu remaja saya baca komik ya, baca cerita silat ya seperti Koping Ho dan segala macam. Itu ada jurus-jurus saudara yang tidak saya lupa itu jurus tapak harimau atau cakar harimau ya. Nah itu tapak suci harimau ya. Begitu, atau yang lebih Chinese yaitu tapak Buddha langit ya, itu begitu. Kalau anak sekarang mungkin nggak begitu familiar. Yang familiar itu film Naruto ya, ada jurus 1000 bayangan ya. Nah saudara-saudara sekalian, ini saya sebut jurus karena memang ini perlu dipelajari dan dipraktekkan ya. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi harus beberapa kali ya. Bruce Lee pernah berkata begini, aku tidak takut dengan orang yang belajar berbagai macam jurus, tapi cuma sekali ya, tendangan yang berbagai macam cuma dilakukan atau dilatih cuma sekali. Tetapi aku lebih takut kepada orang yang belajar satu jurus, satu tendangan itu dilakukan 10.000 kali. Ya, artinya sudah mahir. Nah sama jurus ini juga kita harus pelajari ulang-ulang, ya, lakukan, praktekkan sehingga kita jadi ahli. Ya. Dan jurus ini sangat mematikan. Mengapa saya mematikan? Mengapa saya sebut mematikan? Karena jurus ini mematikan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita. Seperti dicatat di 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, untuk melawan ya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, nah, jurus yang akan kita pelajari yaitu jurus domba keluh dibawa ke pembantaian, ini efektif untuk ini. Ya. Dikatakan ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi jurusnya akan mematikan keinginan daging kita, ya, keangkuhan hidup, ya, serta keinginan mata, keangkuhan hidup itu akan mati dengan jurus ini, saudara ya. Nah, tentunya butuh kekuatan tenaga rohani dari Roh Kudus. Ya. Kenapa saudara sekalian penting kita mengalahkan keinginan daging? Sebab keinginan daging, Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, artinya kematian, maut itu kematian. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, Roma 8, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Artinya permusuhan, itu sama dengan Yakobus 4 ayat 4, persahabatan dengan dunia. Dunia tadi penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah, itu permusuhan berdarah. Ya. Jadi sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan ya, kepada Allah. Bahkan ya orang yang melakukan keinginan daging, yang melakukan perbuatan daging di Galatia, tidak akan masuk atau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, untuk mengatasi atau mengalahkan ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, nah, jurus andalannya adalah, jurus pamungkasnya adalah domba keluh, jurus domba keluh dibawa ke pembantaian. Nah, saudara-saudara sekalian, kita buka ayatnya ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-7. Nah, ada dua versi, ya versi terbaru atau versi yang biasa LAI ya. Dikatakan begini, ini terjemahan yang terbaru ya. Yesaya 53 ayat 7 dikatakan begini, saya bacakan buat kita semua. Dia dianiaya, tetapi dia
membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, ini adalah ayat nubuatan untuk Mesias menjelang dia disalibkan. Ya. Nah, di situ saudara, ini perilaku atau sikap atau tindakan ya, yang Tuhan Yesus peragakan ketika dia mau disalibkan. Nah, apa yang Yesus lakukan ini makanya saya sebut jurus domba keluh di bawah ke pembantaian. Ini perilaku yang agung, yang luar biasa. Ya, meskipun dia disamakan dengan penjahat, dengan perilaku domba keluh dibawa ke pembantaian, dia tidak seperti penjahat saudara sekalian, karena perilakunya itu. Nah, saya lanjutkan dulu di terjemahan versi mudah dibaca. Yesaya 53 ayat 7 dikatakan begini. Ya, ini lebih jelas karena bahasanya bahasa yang saat ini kita biasa gunakan. Yesaya 53 ayat 7 versi mudah dibaca dikatakan, ia, tadi Mesias, karena ini nubuatan tentang Mesias menjelang dia disalibkan atau menderita. Ia diperlakukan dengan tidak baik. Perhatikan. Ia diperlakukan dengan tidak baik, tetapi ia tidak pernah melawan. Luar biasa ya. Ia tidak pernah melawan. Ia tidak mengatakan apa-apa, seperti seekor domba diambil untuk disembelih. Ya. Ia seperti anak domba yang tidak bersuara apabila orang memotong bulunya. Ia tidak pernah membuka mulutnya, mempertahankan diri. Kalau saudara perhatikan, domba itu nggak punya alat pertahanan diri atau pembelaan diri, nggak punya cakar yang kuat, yang tajam, nggak punya taring, ya, nggak punya kaki yang gagah, yang kuat untuk menendang seperti kuda. Ya. Pendek kata, dia nggak punya alat atau organ tubuh, anggota tubuh yang bisa menyerang. Jadi ketika orang menggunting bulunya, dia tidak berdaya. Tenaganya juga nggak sebanyak atau nggak sebesar banteng atau harimau atau gajah. Jadi lambang atau gambaran Yesus itu seperti domba yang kalau dibawa ke pembantaian ini cocok digambarkan seperti domba, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, jurus pamungkas ini, ya, tadi saya katakan ampuh, ya, untuk menaklukkan keinginan daging kita, untuk menaklukkan keangkuhan hidup kita. Ya. Nah, Yesus ini melakukan atau mempraktekkan jurus ini tanda kutipnya, yang kelihatan jelas sekali. Yesus bisa nggak melawan? Oh bisa, sebab dia anak Allah yang maha tinggi, yang kekuasaannya itu sama seperti Allah. Ya. Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mengusir setan. Berarti dia punya power. Tetapi di sini dia seperti orang yang nggak punya power. Dia bisa aja melawan. Itu jelas dicatat. Bahkan dia mengatakan di Matius 26 ayat 53 dikatakan begini. Ini ketika Yesus di Taman Getsemani mau ditangkap. Dia berkata begini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi kalau dia mau melawan, itu dia tinggal minta kepada Bapa mengirim 12 pasukan malaikat. Saudara bisa bayangkan 12 pasukan malaikat itu kekuatannya jauh melebihi kekuatan manusia. Itu pasti yang menganiaya atau yang menjolimi, yang memperlakukan dia tidak baik, itu pasti kalah. Tetapi kalau mereka kalah, dalam arti yang tadi, Yesus gagal melakukan misi tugasnya. Ya. Padahal tugasnya dia, misinya dia, ya, dia datang, ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Matius 20 ayat 28. Di Lukas 24 ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Ya, jelas, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu jelas saudara sekalian. Ya. Yesus bisa saja melawan, dia bisa saja menghindar dari penderitaan. Tetapi dia gagal melaksanakan misinya. Nah, orang Kristen yang sudah percaya Yesus, ya, itu punya satu tugas, yaitu bagaimana bisa menjadi saleh, ya, bagaimana bisa hidup kudus, bagaimana memiliki sikap perilaku seperti Yesus. Makanya Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah, nah jelas, orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, kalau saudara perhatikan di situ, kata mau itu dari kata tolentos, telontes. Ya. Telontes itu dari kata telo. Nah, itu sebenarnya kata kerja present participle aktif. Yaitu kata kerja, artinya desiring, menginginkan, ya. Intent kata kerja, menginginkan, will, I will, ya, menginginkan. Atau kata telo juga artinya design. Dia harus punya rencana, desain, keinginan untuk apa? Hidup saleh. Nah, telontes yang menarik itu juga artinya take delight in, ya, artinya mengambil apa mau dengan suatu keinginan atau kesenangan, ya, have pleasure, ya. Jadi maunya itu disertai dengan rasa gembira, rasa senang, ya. Nah, hidup beribadah di situ sebenarnya kata yang tepat bukan beribadah dalam arti ritual atau seremonial, tetapi dari kata eusebos. Eusebos ini artinya piously, ya. Piously itu kesalehan atau godly, saleh, ya. Atau orang yang takwa, itu kalau godly diterjemahkan begitu, orang yang saleh. Saleh itu sebenarnya tidak beda jauh dengan suci, ya. Nah, orang yang mau, yang menginginkan, desire, ya, sangat menginginkan, ya, dengan sukacita, ya,
Dia harus yang menginginkan untuk hidup beribadah, hidup saleh. Ya. Dia dikatakan akan menderita aniaya. Nah, menderita aniaya itu satu kata namanya diotesontai. Nah, diotesontai. Nah, diotesontai itu yang menarik dari kata dasarnya dioko. Nah, dioko itu bentuk ya yang di sini. Diotesontai itu dari kata kerja akan datang, future indikatif pasif. Ya. Jadi akan menderita aniaya. Dia nggak bisa apa-apa. Aniaya pasti datang. Itu kan bentuknya pasif, dianiaya. Artinya dioko itu pursue, akan dikejar. Ya. Pursue, ya, by implication to persecute. Dikejar dengan maksud, implikasinya itu dianiaya, dipersekusi. Ya. Nah, seperti Yesus, dia melakukan kehendak Bapa. Ya. Hidup takwa, saleh, taat kepada Bapaknya. Ya. Mau indikasinya dia dituntut untuk apa? Mau menderita aniaya atau mengalami penderitaan. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus digiring seperti domba yang dibawa ke pembantaian tanpa kesulitan atau tanpa keengganan. Ya. Kalau dalam istilah modern, Yesus itu manageable, artinya mudah di-manage oleh Bapa di sorga untuk apa? Melaksanakan tugas keselamatannya itu. Nah, kepatuhan kepada kehendak Bapa itu dilakukan dengan riang gembira, artinya tanpa paksaan, tanpa tekanan, tetapi dengan kerelaan. Nah, ini luar biasa. Jurus ini saudara sekalian memang luar biasa ya. Di Mazmur 39 ayat 10 itu dijelaskan ya, ini juga nubuatan dari Yesus yang ditulis oleh Mazmur. Mazmur 39 ayat 10 dikatakan, aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Jadi Yesus menyerahkan kehendakmu kepada Bapaknya, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Dia keluh, tidak membuka, tidak melawan, tidak memberontak. Ya. Nah, Mazmur sebelumnya, Mazmur 38 ayat 14 dikatakan gini, tetapi aku seperti orang tuli, ya. Aku tidak mendengar seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, padahal kalau saudara menonton film The Passion of the Christ, itu penderitaan Yesus, dicaci maki, diludahi, ditaruh mahkota berduri. Dia tidak melawan sama sekali. Ya, padahal saudara sekalian kalau dia mau, dia bisa. Ya. Nah, saudara sekalian, Yesus ini memperagakan yang saya tadi pakai istilah jurus domba keluh dibawa ke pembantaian. Ini jurus yang paling sukar, yang paling sulit. Ya. Memang ini jurus pamungkas. Untuk kita bisa hidup saleh, kita harus menguasai jurus ini. Ya. Paling sukar untuk kita pelajari, kita lakukan. Sebagai manusia, kita punya kecenderungan apa? Untuk membalas. Bahkan membalas melebihi dari apa yang orang itu perbuat. Makanya pembalasan bisa lebih kejam. Ya, lebih kejam. Ya, kepada orang yang menyakiti atau menghinanya. Ya, kita itu sesat. Ya, tadi kan ayat 6, ayat 7, ayat 6 itu kalau suruh baca sebelumnya, kita semua sesat. Karena apa? Punya kecenderungan untuk membalas. Sesat seperti domba juga. Ya, domba itu ya binatang yang bodoh. Ya, kalau dia dilepas jauh, dia nggak bisa kembali kecuali gembalanya menemukan. Nah, saudara sekalian, kita punya kecenderungan membalas. Makanya sulit menguasai jurus domba keluh dibawa ke pembantaian. Hampir mustahil, bahkan mustahil. Karena bertentangan dengan kodrat manusiawi kita. Bertentangan. Kita maunya membalas, bahkan membalas lebih kejam. Ya. Lu jual, gua beli. Bahkan sekarang bukannya lu jual, gua beli. Lu jual, gua borong. Begitu saudara sekalian. Tapi kalau kita punya tekad, melakukannya dengan sukacita, ya, meskipun kita mempraktekannya jatuh bangun, kita pasti bisa. Ya, saudara. Di Galatia 5 ayat 24, kalau kita memiliki penguasaan diri seperti Yesus ini, ya, kita akan membunuh atau menyalibkan daging kita. Ya. Kalau Yesus, dia rela disalib, ya, membiarkan dirinya disalib, ya, karena dia menguasai jurus domba keluh dibawa ke pembantaian. Nah, kalau kita menguasai ya, jurus ini, domba keluh dibawa ke pembantaian, kita akan bisa melakukan Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya, hawa nafsu dan keinginannya. Jadi jurus ini ya, jurus yang ampuh saudara sekalian untuk membunuh keinginan daging kita itu yang mau memberontak, membalas melebihi dari yang seharusnya. Nah, untuk itu mari kita pada kesempatan kita mau belajar jurus domba keluh dibawa ke pembantaian ini bersama-sama. Yesus sudah memberikan contoh ya, bagaimana dia berhasil dan Bapa disukakan. Bapa bersuka cita ketika Yesus melakukan ini. Makanya berkali-kali ya, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena memang Yesus memiliki sifat ketaatan yang luar biasa. Dan kita bisa belajar dari Yesus. Di Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini, dalam hidupnya, nyanya huruf besar, berarti Kristus, sebagai manusia, Yesus manusia 100% sejati. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, yang tadi itu, ya, orang yang mau hidup saleh harus menderita aniaya. Karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia belajar terus saja. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, jadi dia mencapai paripurna, sempurna, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepadanya. Jadi saudara dan saya, ya, itu punya model, punya contoh, ya, bagaimana orang yang taat mencapai kesempurnaannya ketika dia menderita. Ya,
Kita bisa karena mengikuti contoh teladan. Dan di samping itu ada Roh Kudus dalam diri kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ya, Roh Kudus itu dimeteraikan dalam diri kita. Efesus 1 ayat 13. Nah, saudara sekalian, yang menarik untuk belajar jurus domba peluh di bawah kepembantaian, ya, untuk singkatnya jurus DKP. Ya, DKP itu jurus domba peluh di bawah kepembantaian. Itu harus mengosongkan diri dan merendahkan diri dan taat. Ya, itu syaratnya begitu, dasarnya mesti itu. Ya, kalau boleh dalam belajar ilmu silat, ya, itu kan butuh kuda-kudanya, dasarnya begitu saudara sekalian. Nah, harus mengosongkan diri, merendahkan diri dan taat. Ya. Di Filipi 2 ayat 5 itu dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita dalam hidup kita bersama, berkomunitas, bergereja, ya, itu harus kita yang menaruh, kita sendiri yang menaruh pikiran perasaan Kristus, ya, dalam diri kita. Pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus itu kita taruh dalam diri kita, atau kita kenakan dalam diri kita. Ya, yang sama dengan kita harus memiliki attitude seperti yang dimiliki Kristus, memiliki semangat, jiwa, gairah, ya, spirit seperti yang dimiliki Kristus. Yang filosofinya adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya. Karena Yesus berkata, Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di ayat 6 dari Filipi 2 itu jelas, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi syarat utama harus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi taat, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi syarat dasar untuk bisa belajar atau memiliki jurus pamungkas ini, kita harus mengosongkan diri, merendahkan diri dan taat. Ya. Nah, praktiknya atau pelatihannya, itu kita harus punya respon dalam setiap peristiwa, baik yang kecil maupun yang besar. Respon dan reaksi ini kalau terus-menerus kita praktekkan, ya ribuan kali, ini akan menjadi karakter saudara sekalian. Ya. Itu jelas. Karakter ya, terbentuk karena apa? Kebiasaan kita merespon setiap peristiwa. Bagaimana ketika kita diperlakukan tidak adil? Apakah kita memberontak, melawan, menindas? Ya memang berat bagi saudara dan saya yang punya kedudukan, yang punya kekayaan, yang punya kekuasaan, itu ketika direndahkan atau diperlakukan tidak adil, itu sulit. Tapi kita mau belajar seperti domba peluh di bawah kepembantaian. Ya memang nggak mudah. Kalau saudara mungkin lemah atau tidak berdaya, ya nggak terlalu sulit saudara sekalian. Tetapi tadi ingat, manusia punya kecenderungan, kodrat yang apa? Ingin membalas. Ya, itu kodrat manusiawinya. Ya. Bagaimana ketika diperlakukan tidak baik, tidak adil, di gereja, di kantor, ya, di jalan. Ya, dulu saya pernah ketika saya kuliah, saya pakai motor, itu Metro Mini dengan ugal-ugalan langsung, ya, kemudian mepet ke saya sampai saya ke trotoar. Saya kaget luar biasa, kemudian lari dengan begitu kencang, saya lihat begitu, keneknya ketawa-tawa ya, melihat saya hampir, aduh, ya, kalau saya celaka jatuh, mungkin dia tinggal begitu saja. Saya nggak bisa membalas, saudara. Mau ngudak udah sulit, ya, motor bebek, saudara ya. Mau ngapain? Saya juga nggak berani. Pasti dia ada kenek, ada sopir, begitu saudara. Saya cuma hanya, aduh, begitu saja saudara. Tetapi kalau punya power, ya saya pernah lihat seorang yang ketika dipepet, dia turun dari mobilnya mobil jeep, ya, mungkin itu orang yang cukup berpangkat dari setiap lihat mobilnya dan bintangnya, itu dia turun langsung, sopirnya itu dia pukul berulang-ulang sampai minta ampun. Nah, dia nggak bisa menerapkan jurus domba peluh di bawah kepembantaian. Dia melawan saudara sekalian, karena dia punya kuasa, punya kekuatan. Ya. Waktu kita di jalan disalib itu memang satu luar biasa ya. Ketika parkir kita diserobot, saya pernah parkir, saya lagi mau mundur begitu karena agak jauh, langsung diambil. Saya sampai aduh. Tapi gimana saudara sekalian? Dia banyak orang. Ya. Saya cari lagi muter, begitu saudara. Parkir diserobot, antrian kita diselak. Saya yang paling sulit adalah ketika antri begitu panjang, tiba-tiba diselak di depan saya. Itu darah saya langsung mendidih saudara sekalian. Ya, saya pernah menegur seorang ibu ya. Lagi ganti makanan, ya itu kan panjang, tiba-tiba selak, aduh, saya sampai nggak nafsu makan, begitu. Sekarang ketika saya menguasai jurus ini, saya akan berkata, oh mungkin ibu itu lagi mau buru-buru kelaparan kali, ya udahlah silakan bu, ayo, kalau perlu ke antrian yang belakang, teman-temannya saya kasih lah ya, saya ngalah, saya ngantri dari belakang lagi. Ya. Dulu, aduh sulit saudara sekalian, antrian di sana, menghadapi orang yang ya mungkin entah gimana nggak suka sama kita, dia buang muka, ya, itu bagaimana ya? Mungkin kalau kita nggak menguasai jurus ini, kita langsung tegur, kenapa kamu buang muka ketika melihat saya? Kita mungkin menegur seperti itu. Tetapi kalau kita sudah menguasai jurus ini, kita akan berkata, ya sudahlah. Ya. Belum orang itu baru buang muka, ya. Nggak ada sesuatu yang dia buang, cuma mukanya. Tetapi ketika orang buang ludah di depan kita, bagaimana reaksi kita, respon kita? Ya, itu dia buang ludah ke tanah. Ya. Nanti kita akan belajar lagi yang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ketika orang buang ludah di muka kita, kena muka kita. Tadi buang muka, kemudian buang ludah di tanah, di depan kita. Ini buang ludah di muka kita. Bagaimana reaksi dan respon kita? Ya, apakah kita seperti domba peluh di bawah kepembantaian? Ya. Nggak mudah saudara sekalian. Ya. Tetapi kalau kita lakukan berulang-ulang, ya, seperti tadi Bruce Lee katakan, aku paling takut ketika orang mempelajari satu jurus
itu berkali-kali, ya, melatih satu jurus dengan ribuan kali, ya, 10.000 kali. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, ya, 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced, yang sudah mempraktekkan one kick 10 times, 10,000 times. Ya. Tadi practice 10,000 kicks, jadi praktisnya one kick 10,000 times. Kenapa? Dia pasti akan ahli. Sama kalau kita memiliki atau menguasai jurus pamungkas ini akan luar biasa, saudara sekalian. Mari kita mau menguasai jurus seperti ini walaupun tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan model dan contoh seperti yang Yesus praktekkan sebagai manusia sepenuhnya, saya percaya di akhir hidup kita akan sanggup karena Roh Kudus menyertai kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia kau utus, ku siap